Jujur juga jangan sampai terkecoh sama pertanyaan. Biasanya kan memang pertanyaan itu jebakan gitu. Di Alvlog. Jadi buat kalian yang pertama kali singgah atau mampir di channel YouTube saya, jangan lupa tonton semua video-videonya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe. Kita berteman di YouTube, oke? Konten kali ini sedikit berbeda karena biasanya gua buat tutorial gimana caranya daftar di Alfamart, interview online segala macam. Jadi kalau buat kalian yang penasaran sama videonya, silahkan ditonton, linknya nanti saya taruh di deskripsi. Oke, kali ini gua mau bahas gimana caranya daftar di Indomaret online, karena gua juga daftarnya online gitu. Jadi gua mau bahas tuntas dari pertama kali gua daftar sampai gua diterima di Indomaret. Oke, yang pertama itu awal mula gua bisa tes segala macam itu karena tiba-tiba ya gue cuma kurang sekitar 2 menit aja daftar, karena gue daftarnya itu lewat WA, lewat grup WA gitu. Karena kebanyakan kalau lewat apa ya istilahnya, lewat online, lewat link itu biasanya susah. Kenapa gue bisa dapetin link itu? Makanya kalian pandai-pandailah mencari informasi yang baik gitu. Contohnya anak-anak IDM biasanya itu dia ngasih link-link grup gitu dari HRD-nya. Nah dari situlah gue bisa daftar. Gue daftar itu sekitar jam 6 kurang 2 menit. Gue daftar, setelah itu besoknya itu gue langsung tes psikotes online. Itu luar biasa ribet banget karena soalnya itu sekitar 200 lebih, hampir 300 soal. Bayangin ya, memang soalnya kebanyakan itu menjebak gitu. Jadi kalian kalau mau ngerjain psikotes di Indomaret itu jangan sampai terjebak gitu. Nanti mungkin di next video gue bakalan lihat contoh-contoh soal psikotesnya gitu. Gue daftar itu ada sekitar 60 orang yang daftar. Terus malam itu kan kami suruh ngerjain tuh sekitar 2 jaman lah, 2 jaman, karena dikasih waktu tuh, misal soal matematika cerita itu berapa menit gitu, gimana caranya kita selesai sesuai jamnya gitu, kayak persamaan kata. Malamnya kan udah selesai, next screenshot kirim ke HRD-nya, katanya oke, tunggu besok kalau seandainya diterima ada namanya gitu kan. Nah pagi itu sekitar jam 8 gue dapet apa ya, kayak nama-nama yang daftar-daftar yang diterima psikotes gitu kan. Akhirnya alhamdulillahnya gue lolos. Dari berapa ya, dari 60 jadi sisa 30-an kalau nggak salah. Jadi dari situ yang gagal keluar grup, yang itu lanjut gitu. Sekitar 2 harian gue langsung tes interview juga online. Onlinenya itu lewat video call. Jadi kita tuh disuruh pakai baju kemeja putih, yang nggak harus sih, ini inisiatif saya gitu, pakai pakaian rapi, karena itu jadi poin penting loh. Jadi buat kalian yang mau ngelamar, diusahakan berpakaianlah dengan rapih dan standar gitu, karena itu jadi, ya itu tadi, jadi poin penting banget. Nah setelah itu apa aja sih yang ditanyain pas interview? Nggak jauh tuh, sekitaran 10 soal, 10 pertanyaan gitu lah. Kayak pertama kita harus memperkenalkan diri kita, alamat kita, pengalaman kerja kita, terus kenapa sih kalian mau daftar di Indomaret gitu. Nanti kita jelasin tuh, oh saya harus karena saya ingin mengejar cita-cita atau meneruskan jenjang karir saya, atau ingin, jujurnya ya gitu ya, ingin mencari uang gitu, mencari uang, karena kan kerja kan intinya kan mencari uang gitu. Kita jujur aja gitu. Jujur juga jangan sampai terkecoh sama pertanyaan. Biasanya kan memang pertanyaan itu jebakan gitu. Terus lagi pertanyaannya, apa sih tugas seorang
karyawan toko gitu, nanti pasti ditanya kayak gitu. Terus kalian jawab aja. Yang saya tahu karyawan toko itu ngasir, ngecek barang, terus ya mempromosikan barang, biasanya kan kayak gitu. Nanti kalian jawablah apa adanya yang kalian tahu gitu, jangan asal jiplak, jangan asal ngomong gitu. Jadi hati-hati dalam bicara, karena satu kesalahan itu fatal banget. Jadi kita harus benar-benar jawab sejujur mungkin, sebisa mungkin, sepede mungkin gitu. Jangan kayak iya pak, iya pak, saya jadi kita harus benar-benar ngomong apa adanya gitu, kayak seolah-olah HRD ini teman kita gitu. Kita ngomong itu istilahnya interview itu kayak ngobrol sama teman kita sendiri gitu. Jadi biasa aja gitu, kayak oh iya pak, saya siapa kerja di Indomaret. Nah, karena nanti ada pertanyaan, apakah kamu siap ditempatkan di toko luar Jawa gitu. Misal contohnya, ambil contoh kecil gitu. Nanti kalian jawab aja iya gitu. Siap, saya siap kerja di manapun, karena saya udah niat kerja. Saya udah benar-benar mau kerja di Indomaret, jadi saya siap ditempatkan di mana aja. Gitu aja jawabnya. Jangan bilang tidak pak, saya tidak siap. Wah, itu udah fatal banget sih. Banyak banget yang gagal dari situ. Karena apa ya, kerja di toko itu pasti kita dipindah-pindah gitu. Kayak misal di toko sebelah lagi kosong tuh, sedangkan di toko kita penuh, otomatis kita yang dipindahin di situ. Kalau memang kita yang ditunjuk sama AS-nya gitu, sama pimpinan kita. Oh oke, kamu pindah ya ke toko itu gitu. Udah selesai interview, 2 menit kemudian HRD-nya ngirim tuh persyaratannya. Persyaratan besok harus dibawa persyaratan langsung ke kantornya. Oke, saya lihat dulu ya. Sabar ya guys, karena kesabaran adalah kunci kesuksesan. Oke, yang pertama ini ada verifikasi berkas, syarat berkas dan penampilan. Syarat berkasnya membawa ijazah, kartu keluarga, dan SKCK asli. Hanya untuk dicek, tidak dijaminkan. Oke ya, jadi ijazah itu tidak ditahan. Jadi hanya jaminan, kayak kita tuh memang udah benar-benar punya ijazah, kita adalah lulusan SMA gitu kan minimal kan SMA kan. Itu SKCK asli ya itu cuma ditunjukin aja gitu. Terus membawa surat izin orang tua yang bertanda tangan, nanti biasanya dikasih atau nanti dikirim lewat PDF, terus kita print sendiri. Terus materai, kalau sekarang kan materainya 10.000 ya, jadi 6.000 udah nggak ada, jadi pakai materai 10.000 sama KTP orang tua. Terus SKCK, kalau kalian belum buat SKCK, buat dulu. SKCK tuh gampang kok buatnya, sekarang kan kita tinggal buat online aja gitu. Buat online yang nggak lama nanti pasti jadi. Nah, nanti membawa KTP atau surat keterangan apabila memiliki KTP. Kalau belum punya KTP, kalian bisa buat surat keterangan dari Dukcapil gitu. Terus secara penampilan, pria memakai kemeja putih polos lengan pendek, celana jeans biru dongker standar, tidak karet atau pensil, rambut rapi, sepatu kets, tali hitam polos tanpa corak, kaos kaki hitam, memakai ikat pinggang hitam model kalep bukan kain, tidak memakai aksesoris kecuali jam tangan. Jadi kita nggak pakai gelang, nggak pakai apa gitu, nggak kumisan, nggak jenggotan, dan kuku dipotong. Jadi kita harus benar-benar rapi ya guys. Oke, buat wanita memakai kemeja putih polos dengan lengan pendek atau panjang bagi yang berhijab. Jilbab langsung berwarna biru dongker, yang tidak berhijab rambut diikat dengan ikat rambut berwarna biru dongker. Biru dongker itu tau lah biru dongker itu kayak mana. Make up dan wajib membawa alat make up, celana jeans biru dongker standar, tidak karet atau pensil, sama aja kayak laki-laki ya. Tanpa corak, kaos kaki hitam, memakai ikat pinggang hitam, model kalep, ya semuanya sama. Kecuali yang hijab, masa cowok pakai hijab kan nggak mungkin kan. Oke, ini contohnya, dia kemejanya itu putih gitu kan, putih tanpa ada corak. Contoh celana jeansnya kayak gini, biru dongker. Biru dongker itu kayak ya kan beda ya, kalau Indomaret yang zaman dulu tuh karyawannya birunya biru banget kan, biru banget. Kalau sekarang itu dia kelihatannya hitam padahal biru dongker gitulah.
Contoh sepatunya itu warna hitam, pokoknya hitam banget deh, hitam semua, nggak ada yang bercorak putih atau segala macam. Kalau misal kalian punya tuh, misal nih kalian udah diterima mau training, jadi kalian itu harus hemat budget gitu. Misal kalian punya sepatu tuh, sepatu terus ada coraknya dikit, ya pakai spidol, spidol permanen kan bisa buat training. Guys, setelah itu di tahap training itu lumayan lama guys, sekitar 10 hari sampai kita tanda tangan kontrak dan dikasih baju. Nah, tahap training itu juga jangan berpikir di tahap training itu bakalan diterima ya. Jadi pas di tahap training ikuti instruksi trainernya gitu. Jadi kita benar-benar menjalanin sesuai aturan mereka gitu. Misal kita harus ini, harus itu, jadi kita harus benar-benar serius lah menjalanin training itu sampai kita kerja, kita bisa transaksi segala macam. Nanti gue tunjukin foto atau video waktu gue training gitu. Oke guys, kali ini kita terakhir training. Ini ada Padil. Halo. Ferry. Oke. Ati. Ini ada Alan, Febri, Ranti, Sally. Enggak. Nah, ini Abel nih. Ini Aldi. Eka. Ganti nama deh. Rita. Vita. Rita Sugiarto. Jadi buat kalian kan setiap daerah itu kan ada link online gitu kan. Nanti kalian cek aja sendiri di Instagram. Misal Indomaret apa gitu, Bekasi atau Lampung atau Jakarta. Nanti kalian ketik aja di Instagram, nanti di situ pasti tertera link pendaftaran. Nah, di situ. Semangat terus. Bismillah, semoga diterima gitu ya. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian, buat teman-teman semua yang pengen daftar di Indomaret, dan semoga diterima. Sehat-sehat terus. Semoga di masa PPKM ini kita bakalan tetap terus bekerja gitu kan. Dan ketika sudah bekerja, apapun pekerjaannya, yang penting kita bersyukur. Kita harus tetap semangat apapun pekerjaannya, hargai pekerjaan kita. Insya Allah jalan terus tuh pekerjaan. Jadi mungkin gitu aja video gua. Dan sebelum kalian skip video ini, saya mohon untuk subscribe channel YouTube ini, like and comment. Kalau seandainya video saya belum jelas atau gimana, kalian bisa komen di bawah atau DM saya di Instagram. Insya Allah nanti pada kesempatan nanti, kalau seandainya kalian benar-benar butuh penjelasan lagi yang lebih detail, mungkin nanti gue bakalan buat part 2 nya. Semoga ya sehat-sehat terus pokoknya. Oke ya, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.